tried too many times to make some changes in this life, and everyone I look up to is making a difference in my mind. Pada bagian sebelumnya kita diperlihatkan dengan Singyun dan Anyun yang dihadang oleh ikan buntal merah yang sangat berbahaya karena selain memiliki kulit yang keras, pergerakan ikan ini juga sangat lincah dan agresif. Namun meskipun begitu, Singyun dan Anyun dapat dengan mudah mengalahkan rombongan ikan buntal tersebut. Selain itu, mereka berdua juga seperti mendapatkan berkah tersembunyi karena setelah ikan buntal dihancurkan dari tubuhnya terdapat energi yang sangat murni yang sangat baik untuk membantu meningkatkan kultivasi. Sementara di tempat lain, ketua sekte melaporkan kepada salah satu jenderal iblis tentang keberadaan Singyun dan Anyun. Mereka berencana untuk menangkap keduanya dan akan menyerahkannya kepada dewa iblis. Setelah menerima laporan dari ketua sekte Hwayo, si iblis botak yang merupakan drag system di alam peri lantas membuat sebuah rencana untuk menangkap Singyun dan Anyun, yang mana dia akan memerintahkan beberapa orang bawahannya agar segera memasuki kolam roh bumi guna melacak keberadaan kedua orang yang sedang mereka cari. Selain itu, Kang Iblis Botak juga sangat penasaran tentang hubungan Nona Bai dan Singyun dan Anyun. Ia lantas memerintahkan ketua sekte agar segera menangkap Nona Bai, yang mana nantinya si Nona pasti akan sangat berguna untuk mereka jika Singyun dan Anyun memberikan perlawanan. Maka Nona Bai dapat dijadikan sandera agar mereka berdua segera menyerah. Karena sebelumnya Kang Iblis Botak telah menjanjikan hadiah yang sangat besar, lantas ketua sekte dan yang lainnya segera pergi untuk menangkap Nona Bai yang saat ini tinggal sendirian di tepi kolam karena menunggu Singyun dan Anyun yang sedang masuk ke dasar kolam roh bumi. Sementara di dasar kolam roh bumi nampak Singyun dan Anyun yang bergantian untuk menyerap kekuatan yang berasal dari monster ikan yang mereka habisi. Selain itu, Anyun juga dapat merasakan sebuah kekuatan yang begitu akrab dengannya, yang mana ternyata jauh di dalam retakan bumi di dasar kolam roh bumi terdapat sebuah benda peninggalan dari Dewi Nuwa. Melihat Anyun begitu percaya bahwa kekuatan tersembunyi yang ada di dalam retakan itu tidak berbahaya, Singyun lantas ikut pergi untuk menemani Anyun. Karena saat ini mereka tidak memiliki pilihan lain, sebab musuh yang akan mereka lawan sangatlah kuat, yaitu 3 iblis surgawi. Meskipun Dewi yang merupakan salah satu dari 3 iblis surgawi tersebut telah Singyun anggap sebagai teman, namun kekuatan dari 2 iblis surgawi lainnya tidak dapat diremehkan. Bahkan sepertinya keduanya jauh lebih kuat dari Dewi. Nampak Singyun kembali teringat dengan Dewi, dalam hatinya penuh bertanya apakah Dewi dalam keadaan baik-baik saja. Sebab terakhir kali mereka bertemu, Dewi sedang berusaha menahan iblis surgawi yang datang menyerang mereka berdua. Saat itu agar dirinya dapat segera pergi menemukan keberadaan Anyun, Dewi bahkan berusaha keras untuk menahan serangan dari iblis surgawi. Kembali kepada Anyun yang merasakan kekuatan yang begitu alami yang berasal dari sebuah benda berupa teratai kaca yang ada di hadapan mereka. Anyun menyadari bahwa sepertinya benda itu memanglah peninggalan dari leluhurnya. Ia akhirnya menyadari bahwa sepertinya benda itulah yang membawanya datang ke alam tersebut. Karena mereka tidak memiliki banyak waktu, Singyun lantas bertanya bagaimana cara mereka mengambil benda itu. Anyun sendiri nampak bingung, namun ketika berada di dekat teratai kaca itu, kekuatannya seolah meningkat sehingga ia memutuskan untuk berkultivasi di sana, sembari menyerap kekuatan yang berasal dari teratai kaca tersebut. Sementara Singyun sembari menunggu Anyun berkultivasi, dia lantas pergi untuk melihat sekitar sembari melindungi Anyun. Namun tiba-tiba Singyun mendapatkan sebuah serangan, yang mana rupanya serangan itu berasal dari bawahan Kang Iblis Botak yang telah berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Dengan gerakan satset, Singyun lantas menghindari setiap serangan yang mengarah kepadanya. Bahkan dengan cepat dia berhasil mengalahkan para koroco iblis tersebut. Di sini Singyun menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang aneh mengapa para iblis bisa masuk ke dalam kolam roh bumi itu. Dia nampak begitu khawatir apakah Nona Bai dalam keadaan baik-baik saja. Selain itu, Bang Singyun juga sedikit curiga terhadap gerak-gerik ketua sekte yang begitu aneh karena sebelumnya langsung menyetujui ketika mereka ingin memasuki kolam roh bumi. Untuk berjaga-jaga, Singyun lantas membuat sebuah pelindung untuk melindungi Anyun yang sedang berkultivasi. Lalu setelah memastikan keadaan sekitar cukup aman, Singyun lantas segera kembali menuju permukaan kolam.
Di permukaan kolam sendiri, nampak Nona Bai bertarung dengan orang-orang yang telah diperintahkan oleh ketua sekte untuk menangkapnya. Meskipun tingkat kultivasi Nona Bai telah meningkat setelah mendapatkan bantuan dari Xingyun dan dia dapat dengan mudah menjatuhkan beberapa orang murid sekte, namun karena jumlah orang yang menyerangnya cukup banyak, akhirnya Nona Bai sedikit kewalahan. Kesempatan itu digunakan oleh ketua sekte untuk menyerangnya secara diam-diam. Kemudian ketika serangan itu mengarah kepadanya, Nona Bai tidak dapat menghindarinya. Alhasil ia pun terluka. Namun karena Nona Bai tidak ingin menyerah begitu saja, dia terus memberikan perlawanan meskipun saat ini ia harus mengorbankan nyawanya. Ketua sekte hanya tertawa. Ia menganggap bahwa Nona Bai hanyalah seorang gadis bodoh. Seandainya ia menyerah, maka kemungkinan keadaannya tidak akan separah itu. Ketua sekte lantas berkata bahwa Nona Bai sama seperti ayahnya, yaitu sama-sama keras kepala dan bodoh, bahkan sampai meninggal pun tetap memberikan kesulitan untuk sekte mereka. Mendengar ucapan ketua sekte barusan membuat Nona Bai secara tiba-tiba merasa curiga dengan apa yang sebenarnya telah terjadi, karena ayahnya hilang secara misterius, tanpa ada kabar berita setelah beliau pergi ke dalam makam kuno. Nona Bai lantas bertanya apakah hilangnya sang ayah berhubungan dengan ketua sekte. Sekali lagi ketua sekte hanya tertawa. Ia pun memberitahu bahwa orang tua Nona Bai tidaklah menghilang secara misterius, namun telah dihabisi oleh salah satu jenderal iblis yang saat itu meminta sekte mereka untuk menyerah kepada ras iblis. Namun karena ayah Nona Bai yang selaku ketua sekte saat itu begitu keras kepala dan menolak keinginan sang jenderal iblis, akhirnya dia dihabisi. Nampak Nona Bai menatap ke arah ketua sekte dengan penuh kebencian. Ia tidak habis pikir karena orang tua ini begitu tega. Hanya untuk menjadi ketua sekte dan mendapatkan hadiah dari ras iblis, ia rela berkhianat terhadap sepupunya sendiri. Di sini Nona Bai lantas menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk membentuk sebuah segel yang merupakan teknik warisan dari ayahnya. Namun belum selesai dia menyusun tekniknya, Nona Bai yang sudah kehabisan tenaga akhirnya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Melihat Nona Bai sudah tumbang, ketua sekte lantas memerintahkan agar segera memasukkannya ke penjara dan membawanya kepada jenderal iblis. Setelah ketua sekte dan yang lainnya pergi serta berhasil menangkap Nona Bai, nampak Xingyun yang telah sampai di permukaan kolam roh bumi. Di sini Bang Xingyun begitu penasaran karena Nona Bai tidak ada di sana. Lalu ketika dia berjalan ke arah menuju sekte, dia mendapati bahwa sepertinya di tempat itu sebelumnya telah terjadi sebuah pertarungan. Menyadari bahwa Nona Bai berada dalam bahaya, Xingyun pun ingin segera pergi untuk menyelamatkannya. Tetapi sebelum melangkahkan kakinya, Xingyun dapat merasakan bahwa di sana sebelumnya juga terdapat jejak ras iblis, sehingga hal ini membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang telah disembunyikan oleh ketua sekte. Menyadari bahwa dirinya kemungkinan akan dijebak, Xingyun lantas membuat sebuah rencana, yang mana dia akan kembali menemani Anyun terlebih dahulu. Karena jika dugaannya benar, maka tidak mungkin Nona Bai dihabisi sebelum dirinya dan Anyun muncul. Di tempat lain, Jenderal Iblis begitu senang karena ketua sekte telah berhasil menangkap Nona Bai. Karena dengan begitu, pastinya Xingyun dan Anyun akan segera muncul tanpa harus bersusah payah mencari mereka. Kembali kepada Xingyun yang sudah bersama Anyun. Terlihat Anyun sudah selesai berkultivasi. Di sini Anyun begitu penasaran mengapa Xingyun secara tiba-tiba pergi meninggalkannya hingga membuatnya bertarung melawan ikan merah hidung botol seorang diri. Xingyun lantas memberitahu bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk terhadap Nona Bai, dan sepertinya hal ini berkaitan dengan ras iblis. Mendengarnya, Anyun lantas mengajak Xingyun untuk segera menyelamatkan gadis tersebut. Tetapi Xingyun meminta Anyun agar jangan gegabah. Karena masalah ini berkaitan dengan ras iblis, pastinya musuh yang akan mereka hadapi bukanlah lawan yang mudah untuk dilawan. Terlebih lagi jika saat itu iblis surgawi datang, maka kemungkinan untuk melawannya akan menyulitkan. Di sini Xingyun berencana untuk menyelamatkan Nona Bai secara diam-diam, yaitu dengan membuat kekacauan di sekitaran wilayah sekte Hwayo agar dapat mengalihkan perhatian orang-orang yang ada di sana. Setelah mendengar rencana Xingyun, Anyun lantas mengangguk dan mereka berdua pun segera pergi menuju permukaan kolam roh bumi.
Sesampainya di permukaan kolam, Singyun meminta Anyun jika terjadi sesuatu pada saat menjalankan rencana mereka, maka harus segera memberikan tanda agar dirinya segera datang. Anyun kembali mengangguk dan tersipu malu, karena ini adalah kali pertama untuknya dikhawatirkan oleh seorang lelaki. Setelah beberapa waktu mereka berdua berpisah untuk melaksanakan misinya, terdengar suara ledakan dari setiap arah di sekitaran wilayah Sekte Hwayo. Para penjaga nampak begitu panik dan cemas, apakah musuh dari sekte lain telah menyerang mereka. Namun belum sempat para penjaga ini melakukan patroli, mereka sudah lebih dulu ditumbangkan oleh Singyun. Sementara di sisi lain, Anyun juga melakukan hal yang sama, yaitu baku hantam dengan beberapa penjaga di sana. Kemudian kita beralih kepada penjaga yang saat ini menghadap kepada ketua sekte dan melaporkan bahwa sekte mereka sedang diserang. Nampak ketua sekte sangat senang bahwa sepertinya rencananya untuk memancing Singyun telah berhasil. Lalu dia menanyakan apakah orang yang melakukan penyerangan itu seorang pemuda. Penjaga ini pun menjawab bahwa orang yang menyerang itu bukanlah seorang pemuda, melainkan orang tua dan menggunakan pakaian yang begitu aneh. Setelah mendengar keterangan barusan, wajah ketua sekte berubah menjadi begitu jengkel, karena orang yang datang menyerang bukanlah orang yang dia harapkan. Setelah mendapatkan laporan dari penjaga, ketua sekte lantas memerintahkan untuk segera memperkuat penjagaan dan melakukan pengejaran kepada orang yang telah melakukan penyerangan di wilayah sekte mereka. Kembali kepada Singyun yang terus menjalankan aksinya. Bahkan saat ini sebagian besar pos penjagaan yang ada di perbatasan wilayah sekte sudah dihancurkan. Namun para penjaga yang ada di sana nampak bingung karena orang itu tidak menghabisi mereka. Setelah berhasil memasuki halaman dalam sekte, Singyun dan Anyun kembali bertemu. Di sana mereka bekerja sama untuk mencari informasi di mana lokasi Nona Bai di penjara. Tetapi karena sebelumnya ketua sekte telah memerintahkan untuk memperkuat penjagaan, tentu saja penjagaan di area halaman dalam begitu ketat. Bahkan di setiap sudut terdapat penjaga. Di depan gerbang dilakukan pemeriksaan barang bawaan dari setiap orang yang ingin keluar maupun memasuki sekte. Setelah berhasil memasuki halaman dalam sekte, Singyun dan Anyun kembali bertemu. Di sana mereka bekerja sama untuk mencari informasi di mana lokasi Nona Bai di penjara. Tetapi karena sebelumnya ketua sekte telah memerintahkan untuk memperkuat penjagaan, tentu saja penjagaan di area halaman dalam begitu ketat. Bahkan di setiap sudut terdapat para penjaga. Di depan gerbang dilakukan pemeriksaan barang bawaan dari setiap orang yang ingin keluar maupun memasuki sekte. Melihat penjagaan yang teramat begitu ketat, Singyun lantas membuat sebuah rencana yang mana dia mengajak Anyun melakukan penyamaran sebagai sepasang suami istri. Awalnya Anyun sedikit ragu mengingat Singyun adalah seseorang yang begitu usil, pastinya dia akan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Namun Singyun berjanji bahwa dia tidak akan melakukan apapun, karena hal terpenting untuk saat ini yaitu menyelamatkan Nona Bai. Karena bagaimanapun juga Nona Bai adalah orang yang telah menemukan dan melindungi Anyun ketika sedang terluka parah. Tentu saja Anyun yang memang memiliki pemikiran dewasa dapat dengan mudah memahami keadaan dan situasi mereka saat ini. Untuk dapat memasuki ruangan dan mendapatkan beberapa informasi, Anyun berpura-pura menjadi seorang pelayan perempuan. Sementara Singyun dia terus memantau keadaan Anyun dari kejauhan. Karena menurutnya meskipun Anyun memiliki kekuatan, namun dia tetaplah seorang perempuan. Dan entah mengapa setiap kali dia melihat gadis itu, perasaannya menjadi terasa begitu hangat dan penuh ketenangan. Sementara di tempat lain, nampak Jenderal Iblis melaporkan kepada Raja Iblis Surgawi bahwa saat ini mereka telah berhasil menemukan keberadaan dua orang yang selama ini mereka cari. Raja Iblis begitu senang karena akhirnya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan jika berhasil menangkap kedua orang tersebut. Dia teringat perjanjian yang dia lakukan dengan Peri Panyin, yang mana Peri Panyin berjanji akan membantu dirinya untuk menjadi penguasa di alam dewa tersebut. Namun sang Raja Iblis juga khawatir apakah Peri Panyin akan menepati janjinya atau tidak. Karena menurutnya wanita itu selain memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia juga seseorang yang begitu licik. Di sini sang Raja Iblis berencana akan melakukan sesuatu jika nantinya Peri Panyin mengingkari janjinya.
Sementara itu, pertarungan Dewi dan juga Raja Iblis Surgawi nomor 2 terus berlangsung dengan begitu sengit. Mereka saling bertukar pukulan. Bahkan seandainya pertarungan itu berada di bumi, maka dapat dipastikan akibat kerusakan yang ditimbulkan sangatlah mengerikan. Bahkan seluruh umat manusia akan langsung musnah menjadi abu. Dalam pertarungan ini, Dewi begitu penasaran mengapa Raja Iblis kedua ini begitu kuat setelah tertidur selama ribuan tahun. Raja Iblis hanya tertawa. Dia meminta Dewi agar menyerah dan ikut bersamanya menemui seseorang yang akan membantu ras iblis kembali berjaya. Setelah mendengar hal itu, Dewi akhirnya menyadari bahwa rupanya wanita itu sudah menemui Raja Iblis kedua. Ya, dia adalah Peri Panyin. Yang mana ketika Peri Panyin menemui Dewi, saat itu Peri Panyin selain akan melepaskan dirinya dari segel, dia juga berjanji untuk menjadikannya penguasa alam semesta. Seakan tidak memberi waktu untuk Dewi bersantai dan melihat situasi mereka, sang Raja Iblis terus melancarkan serangan mematikan, seolah-olah berniat untuk segera mengakhiri pertarungan serta menghabisi Dewi. Kembali kepada Anyun yang saat ini berada di sekitaran aula halaman dalam. Di sini dia tidak sengaja mendengar beberapa orang gadis yang merupakan pelayan di halaman dalam sekte. Para gadis ini sedang menggosip tentang putri dari ketua sekte mereka yang dulu telah ditangkap dan dipenjarakan di dalam penjara bawah tanah sekte. Anyun begitu terkejut ketika mendengarnya, yang mana dia khawatir bahwa Nona Bai akan disakiti dan dihukum untuk mendapatkan keterangan tentang dirinya dan Xingyun. Setelah mendapatkan lokasi di mana Nona Bai dipenjarakan, Anyun lantas menemui Xingyun agar mereka dapat segera melakukan rencana selanjutnya. Karena Xingyun begitu berpengalaman dalam aksi konyolnya, dia lantas memberikan beberapa buah pil pencahar perut, yang mana jika ada kesempatan maka Anyun dapat segera memasukkan beberapa pil pencahar perut itu ke dalam makanan para penjaga. Lalu setelah rencana itu berhasil, pastinya akan terjadi kekacauan di tempat itu, sehingga pada saat situasi tersebut dapat mereka gunakan untuk masuk ke dalam ruangan penjara bawah tanah dan membebaskan Nona Bai. Di sini selain memberikan beberapa pil tadi, Xingyun juga memberikan beberapa bom asap kepada Anyun untuk berjaga-jaga, sehingga membuat si Nona nampak begitu heran terhadapnya. Singkatnya, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya waktu yang mereka tunggu pun tiba. Nampak terdengar suara penjaga serta beberapa murid lainnya yang begitu heboh dan panik karena secara tiba-tiba mereka mengalami sakit perut massal. Lalu setelah mengetahui rencananya berhasil, Xingyun lantas segera mengajak Anyun untuk memasuki penjara bawah tanah dan mencari ruangan di mana Nona Bai dikurung. Setelah memasuki ruang bawah tanah yang nampak begitu gelap dan menyeramkan, Xingyun menggunakan persepsi jiwanya untuk mencari keberadaan Nona Bai. Setelah beberapa saat menerawang, akhirnya Xingyun mengetahui titik lokasinya dan bergegas mendatanginya. Ketika berada di depan pintu ruangan, Xingyun dapat merasakan bahwa terdapat sesuatu yang aneh di sana. Dia lantas mengalirkan kekuatannya ke jarinya dan menjentikannya ke arah pintu tersebut sehingga akhirnya terjadilah ledakan. Sontak saja hal ini membuat ketua sekte dan para muridnya yang lain mengetahui bahwa ada orang yang telah menerobos penjara bawah tanah. Benar saja, pada saat Xingyun dan Anyun akan memasuki ruangan, mereka sudah dihentikan oleh ketua sekte. Di sini Xingyun lantas bertanya mengapa ketua sekte menangkap Nona Bai. Ketua sekte tidak menjawab. Namun dengan wajah kesal dia langsung memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap Xingyun dan Anyun. Namun meskipun dikeroyok oleh banyak orang, tentu saja hal ini bukanlah sesuatu yang berarti bagi Xingyun. Bahkan hanya dengan satu gerakan saja dia berhasil mengalahkan semua orang yang menyerangnya. Melihat hal ini, ketua sekte begitu marah. Dia lantas segera terbang ke arah Xingyun untuk melancarkan sebuah serangan. Tetapi sama seperti yang lainnya, dia pun dapat dipukul mundur, bahkan sampai memuntahkan seteguk sirup marjan. Lalu ketua sekte nampak membuat sebuah segel di tangannya dan setelahnya terjadi fluktuasi energi yang begitu kuat di sekitarnya. Xingyun dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi ketua sekte saat ini jauh meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Namun dia juga merasakan bahwa terdapat kekuatan yang berasal dari ras iblis. Setelah hembusan kekuatan mulai memudar, nampak tubuh ketua sekte yang semula manusia kini berbentuk seperti manusia kadal, yang nampak begitu aneh dan begitu menjijikan, tetapi memiliki kekuatan yang begitu kuat.
Sing Yun lantas segera meminta An Yun untuk segera pergi ke tempat yang aman karena sepertinya pertarungan kali ini akan sedikit lebih lama dan merepotkannya. Bang Sing Yun menggunakan pedang terbang jantian sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Benar saja, pertarungan mereka begitu sengit dan cepat, bahkan hampir tidak dapat terlihat oleh mata. Sementara An Yun, dia nampak sangat khawatir terhadap Sing Yun karena dia juga dapat merasakan bahwa kekuatan ketua sekte saat ini telah meningkat secara drastis. Kembali ke pertarungan. Di sini Sing Yun nampak berpikir mengapa pergerakan ketua sekte begitu cepat dan kekuatannya bertambah meningkat setiap kali terkena serangan. Sembari berpikir dan menganalisa situasinya, Sing Yun akhirnya menyadari bahwa segel yang disusun oleh ketua sekte sebelumnya tidak hanya meningkatkan kekuatannya, namun juga memanipulasi ruang tersebut. Saat ini Sing Yun nampak membuat sebuah segel di tangannya dan mengarahkan beberapa bayangan pedang terbang jantian untuk menghancurkan segel formasi yang ada di sana. Ketua sekte seakan tidak percaya karena Sing Yun dapat begitu mudah memahami cara kerja dari tekniknya. Lalu Sing Yun berkata bahwa setiap kekuatan yang diperoleh secara instan maka akan memiliki sebuah risiko yang harus dibayar oleh penggunanya. Ketua sekte begitu marah karena Sing Yun seolah-olah sedang mengejeknya. Dia lantas mengumpulkan kekuatannya di satu titik dan melepaskannya ke arah Sing Yun. Sementara Sing Yun segera membentuk sebuah putaran pedang membentuk putaran baling-baling sehingga terjadi sebuah ledakan. Namun tanpa disangka, teknik pedang terbang jantian tidak hanya menahan serangan dari ketua sekte, tetapi juga memberikan sebuah serangan cepat sehingga membuatnya terluka. Ketika melihat ketua sekte terluka, Sing Yun lantas ingin segera menghabisinya. Namun tiba-tiba, oh my god, tiba-tiba saja Raja Iblis Surgawi pertama datang bersama beberapa bawahannya. Sembari tertawa, Raja Iblis ini berkata bahwa dia tidak menyangka masih terdapat sisa-sisa garis keturunan dewa di dunia ini setelah ratusan tahun berlalu. Sing Yun dapat merasakan bahwa kekuatan Raja Iblis ini begitu kuat, bahkan sepertinya berada di atas kekuatan yang Dewi miliki. Tanpa disangka, teknik pedang terbang jantian tidak hanya menahan serangan dari ketua sekte, tetapi juga memberikan sebuah serangan cepat sehingga membuatnya terluka. Ketika melihat ketua sekte terluka, Sing Yun lantas ingin segera menghabisinya. Namun tiba-tiba, oh my god! Tiba-tiba saja Raja Iblis Surgawi pertama datang bersama beberapa bawahannya. Sembari tertawa, Raja Iblis ini berkata bahwa dia tidak menyangka bahwa masih terdapat sisa-sisa garis keturunan dewa di dunia ini setelah ratusan tahun berlalu. Sing Yun dapat merasakan bahwa kekuatan Raja Iblis Surgawi pertama ini berada di atas kekuatan yang Dewi miliki. An Yun yang berada tidak jauh di belakang Sing Yun segera mendekat dan berdiri di sebelahnya. Jelas gadis cantik ini secara alami dapat merasakan apa yang Sing Yun rasakan. Karena musuh yang datang kali ini tidak hanya kuat namun juga akan sangat merepotkan. Terlebih lagi Nona Bai saat ini masih berada di tangan musuh. Di sini Raja Iblis Surgawi terus memperhatikan Sing Yun. Dia lantas berkata, "Jika kau ingin melepaskan gadis ini, cobalah untuk melakukannya. Karena aku ingin melihat seberapa kuatkah keturunan dari sisa-sisa dewa yang ada di dunia ini." Sing Yun sendiri memahami bahwa saat ini Raja Iblis mencoba untuk memprovokasinya. Sing Yun hanya tersenyum sembari berkata, "Sebenarnya aku tidak memiliki hubungan apapun dengan gadis tersebut. Aku sendiri mengenalnya secara tidak sengaja. Karena waktu itu dia telah membantu temanku. Jika saat ini kalian melakukan sesuatu kepadanya, maka hal itu tidak akan berpengaruh apapun kepadaku." Nampak ekspresi Nona Bai sedikit berubah menjadi begitu sedih. Tapi dia berpikir bahwa sebelumnya saja Sing Yun begitu baik terhadapnya, sehingga tidak mungkin Sing Yun melakukan sesuatu jika tidak memiliki sebuah tujuan tertentu. Sembari menatap Nona Bai, Sing Yun berbicara di dalam hatinya. Dia berharap Nona Bai dapat memahami situasi mereka saat ini. Kembali kepada Raja Iblis Surgawi, yang mana saat ini ia memberikan sedikit senyum licik di mulutnya. Dia lantas berkata, "Meskipun aku tidak bisa membaca isi hatimu, namun aku sebagai Raja Iblis yang telah hidup selama ratusan tahun dapat memahami setiap gerak-gerik yang kau lakukan.
Seperti yang aku katakan sebelumnya, jika kau ingin menolongnya, maka itu tergantung kemampuan yang kau miliki. Di sini Xingyun nampak begitu terkejut, karena rupanya Raja Iblis Surgawi yang ada di hadapannya saat ini tidak sekejam ras iblis yang pernah dia hadapi, sehingga membuatnya teringat ketika dia pertama kali bertemu dengan Dewi sebelumnya. Gadis itu tidak begitu bersahabat dengannya, bahkan ingin menghabisinya. Hal itu karena kebencian di hatinya lah yang membuatnya jahat. Dan setelah Xingyun hilangkan dengan perjanjian selama 1000 tahun mengelilingi keindahan dunia, Dewi pun secara perlahan berubah menjadi baik dan sudah menjadi salah satu temannya. Xingyun berpikir apakah Raja Iblis Surgawi ini juga merupakan orang yang dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Nampak Raja Iblis memerintahkan 3 orang bawahannya untuk menghadapi Xingyun. Ketiga iblis ini segera muncul di hadapan Xingyun. Melihat hal itu, Anyun ingin segera membantunya. Tapi tidak semudah itu, Pergoso. Ternyata para keroco iblis yang lainnya muncul menghadangnya. Kembali kepada Xingyun yang saat ini langsung mengeluarkan senjata pedang terbang jantian. Dengan pergerakan satset, dia berhasil menyerang 3 iblis tersebut. Lalu kemudian mereka bertiga menyatukan kekuatan untuk menyerang. Sementara Xingyun untuk menahannya, dia membuat bayangan pedang terbang jantian membentuk sebuah lingkaran perisai. Ketika serangan gabungan menghantamnya, terjadilah sebuah ledakan yang sangat kuat. Lalu setelah kabut asap bekas ledakan tadi hilang, nampak Xingyun yang masih berdiri tanpa terluka sedikit pun. Raja Iblis tidak menyangka bahwa Xingyun memiliki kekuatan seperti itu. Dia bahkan mampu memblokir serangan 3 orang bawahan terkuatnya. Kembali kepada Xingyun, nampak Bang MC membuat sebuah segel di tangannya. Lalu sebuah cahaya emas berkumpul di tangannya. Ketiga iblis yang melihatnya begitu waspada karena mereka dapat merasakan kekuatan yang begitu kuat terkandung di dalam serangan yang akan Xingyun lepaskan. Sementara di sisi lain, Anyun terus dikeroyok oleh para keroco iblis. Satu persatu iblis ini datang seperti hantu yang kesemaran. Apalagi ketika melihat wajah Anyun yang cantik dan mempesona. Tetapi meskipun begitu, Anyun dapat dengan mudah mengalahkan semuanya dengan teknik selendang saktinya. Para iblis keroco ini pun langsung dihantarkan menuju alam barzah. Kembali kepada Xingyun yang sudah bersiap melepaskan serangannya. Sementara 3 iblis ini segera membentuk sebuah perisai pelindung di depan mereka. Hantaman 2 kekuatan ini kembali menciptakan ledakan yang sangat kuat. Bahkan ketiga iblis ini dipukul mundur dan menghantam tembok bebatuan yang ada di belakang mereka. Nampak ketiga iblis ini terluka cukup parah dan memuntahkan seteguk sirup marjan dari mulut mereka. Sedangkan Xingyun dia nampak masih berdiri dan menggantung di langit. Ketiga iblis ini tidak menyangka bahwa Xingyun sangatlah begitu kuat. Bahkan mereka bertiga yang telah bergabung dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya. Meskipun bawahannya berhasil dikalahkan, Raja Iblis ini malah begitu senang karena Xingyun benar-benar sesuai dengan apa yang dia harapkan. Xingyun nampak bingung dengan apa yang sedang Raja Iblis ini pikirkan. Sementara Raja Iblis yang telah bangun dari tempat duduknya, dia merasa sangat senang kepada Xingyun. Karena setelah ribuan tahun, kini akhirnya dia kembali bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Xingyun tidak pernah berpikir bahwa tujuan Raja Iblis sebenarnya adalah untuk melakukan sparring dengannya. Tetapi meskipun begitu, dia akan selalu waspada karena iblis tetaplah iblis. Jika lengah sedikit saja, maka akan celaka. Xingyun tersenyum seolah menerima tantangan dari Raja Iblis Surgawi untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Nampak Raja Iblis yang telah bangun dari tempat duduknya. Dia merasa sangat senang kepada Xingyun karena setelah ribuan tahun, kini akhirnya dia kembali bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Xingyun tidak pernah berpikir bahwa tujuan Raja Iblis sebenarnya adalah untuk melakukan sparring dengannya. Tetapi meskipun begitu, dia tetap selalu waspada karena iblis tetaplah iblis. Jika lengah sedikit saja, maka akan celaka. Xingyun tersenyum seolah menerima tantangan dari Raja Iblis Surgawi untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Raja Iblis yang saat ini berdiri langsung meluncur ke hadapan Xingyun.
Nampak riak kekuatan gelap yang begitu menakutkan dan mencekam seketika menyelimuti seluruh ruangan sehingga membuat orang-orang yang ada di tempat itu merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Sebagian dari mereka bertanya-tanya sebenarnya kekuatan menakutkan seperti apa yang telah diundang oleh ketua sekte mereka. Tentu saja kekuatan menakutkan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh mereka. Sementara ketua sekte yang saat ini sudah sekarat menunjukkan senyum tipis di mulutnya. Karena saat ini Xingyun pasti akan dihabisi oleh Raja Iblis Surgawi. Dia meminta Raja Iblis Surgawi untuk segera menghabisi Xingyun. Namun belum selesai dia berbicara, sebuah tangan merah besar membentuk sebuah cakar langsung segera mencengkramnya. Rupanya itu adalah Iblis Botak yang merupakan salah satu dari Jenderal Iblis terkuat. Ia lantas berkata, "Dasar bodoh, ini bukanlah waktu untukmu berbicara. Seandainya kau terus mengoceh seperti barusan, mungkin nyawamu lah yang akan melayang. Dasar payah, dasar lemah." Tanpa basa-basi, cakar merah besar itu langsung menghempaskannya ke tanah. Alhasil, ketua sekte yang sebelumnya terluka kini bertambah ripuh karena encok di pinggangnya kembali kambuh setelah tubuhnya terhempas menghantam bebatuan. Scene berpindah kepada Xingyun yang saat ini menatap ke arah Raja Iblis yang ada di depannya. Xingyun merasa bahwa situasi mereka saat ini sedikit dirugikan. Selain itu, Raja Iblis Surgawi yang akan dilawannya bukan hanya terkenal dengan kekuatannya, namun sebagai Raja Iblis yang telah hidup selama ribuan tahun, pasti dia memiliki banyak kemampuan dan pengalaman dalam bertarung. Anyun yang ada di sampingnya nampak begitu khawatir. Meskipun ini bukan pertama kali untuk mereka bertarung hidup dan mati, tapi lawan yang akan mereka hadapi saat ini tidaklah seperti lawan yang pernah mereka hadapi pada saat di makam Kono Tong Tian. Xingyun meminta gadis yang ada di sampingnya ini agar jangan terlalu khawatir, karena bagaimanapun caranya dia pasti akan melindunginya, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Wajah Anyun yang semula seputih salju kini menunjukkan warna memerah di kedua pipinya. Senyum tipisnya nampak begitu berseri sehingga membuat siapapun yang melihatnya akan terpesona. Secara alami, gadis ini telah menunjukkan betapa bahagianya dia ketika berada di samping Xingyun. Di sini Raja Iblis Surgawi menatap Xingyun dan berkata, "Mari kita mulai. Aku persilahkan kau menyerangku terlebih dahulu." Xingyun perlahan maju, kira-kira berada 20 meter dari hadapan sang Raja Iblis. Di sini Xingyun mengeluarkan senjata andalannya yaitu pedang terbang jantian. Setelah memasukkan kekuatan ke dalamnya, Xingyun langsung melepaskan serangannya. Dengan secepat kilat, pedang terbang jantian mengarah kepada Raja Iblis Surgawi. Tapi ketika serangan itu hendak menyentuh tubuhnya, tiba-tiba saja muncul sebuah pelindung berwarna hitam pekat yang menyerupai asap. Nampak benda aneh ini dapat dengan mudah menahan serangan yang Xingyun lepaskan. Bahkan saat ini Xingyun sedikit terkejut karena pelindung itu tidak hanya dapat menahan serangannya, tapi juga dapat menyerap kekuatan yang terkandung di dalamnya. Dengan cepat ia menarik kembali pedang terbang miliknya. Meskipun sebelumnya banyak lawan yang ia hadapi dapat menangkis serangan pedang terbang jantian, tapi kali ini sedikit berbeda. Karena teknik yang Raja Iblis Surgawi gunakan sangatlah begitu aneh. Raja Iblis dengan sedikit sombong tertawa. "Apakah hanya seperti itu kemampuan yang kamu miliki? Serangan lemah seperti itu tidak akan mungkin berhasil menyerangku." Xingyun tersenyum sembari menunjukkan jarinya ke arah depan, yang mana secara tiba-tiba jari itu memancarkan sebuah pancaran cahaya emas yang begitu menyilaukan mata. Nampak ketua sekte dan semua orang yang ada di sana sangat terkejut, karena pemuda yang sebelumnya ingin mereka tangkap ternyata memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sontak saja wajah mereka semua menjadi suram, yang mana ternyata mereka sudah sangat berani melawan orang yang seharusnya tidak disinggung. Cahaya emas memancar memenuhi ruangan seolah saling bertarung dengan aura gelap mencekam dari Raja Iblis Surgawi. Hantaman dua kekuatan ini menimbulkan beberapa riak energi yang sangat kuat. Bahkan beberapa orang yang tidak dapat menahannya harus terlempar dan terhempas. Anyun yang berada di belakang Xingyun menampilkan wajah penuh kekaguman.
Karena hanya beberapa waktu saja pemuda yang dulu hanya berada di ranah Grandmaster, yang mana kemungkinan saat itu hanya dengan satu jarinya saja sudah bisa menghabisi pemuda tersebut. Tapi sekarang pemuda nakal itu sudah melampauinya. Raja Iblis tidak menyangka karena rupanya Xingyun telah menyembunyikan kemampuannya begitu dalam. Hal ini membuatnya semakin tertantang untuk melihat lebih banyak kemampuan yang Xingyun miliki. Tetapi dia juga sedikit khawatir karena di dalam serangan yang akan Xingyun lepaskan kali ini terkandung kekuatan Dewa Pangu. Untuk menahannya, Raja Iblis membentuk sebuah formasi berwarna merah gelap. Lalu muncullah sosok iblis berukuran besar di depannya. Sementara Xingyun langsung melepaskan serangannya, yang mana dengan secepat kilat meluncur untuk menghantam Raja Iblis. Nampak iblis besar itu mengayunkan tangannya dan menahan serangan Xingyun. Hantaman dua kekuatan ini menciptakan hembusan kekuatan yang mengerikan. Bahkan bebatuan yang ada di sekitar mereka langsung hancur. Beberapa orang murid dan ketua sekte merasa begitu khawatir karena jika kedua monster itu terus bertarung, maka kemungkinan tempat itu akan roboh. Ketua sekte berkata, jika kalian ingin kehilangan nyawa, maka tetaplah berada di tempat ini. Dia pun perlahan berjalan dan langsung bergegas pergi. Melihatnya, para murid sekte yang lainnya pun langsung mengikutinya. Setelah ledakan besar terjadi dan kabut asap yang menyelimuti menghilang, nampak Xingyun dan Raja Iblis Surgawi tetap tegak berdiri di tempatnya masing-masing. Setelah ledakan besar terjadi dan kabut asap yang menyelimuti mulai menyebar dan menghilang, nampak dua sosok di sana, yaitu Xingyun dan Raja Iblis Surgawi yang tetap tegak berdiri di tempatnya masing-masing. Raja Iblis menatap tajam ke arah Xingyun. Dia tidak menyangka bahwa pemuda tersebut memiliki kemampuan yang dapat bersaing dengannya. Sementara Xingyun, dia nampak sedikit terluka setelah terkena badai spiritual yang diciptakan oleh hantaman dua kekuatan tadi. Anyun langsung terbang ke sisinya dan bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Xingyun memintanya agar tidak perlu khawatir. Tetapi Anyun sendiri dapat merasakan bahwa kondisi Xingyun saat ini sedang merasakan sakit yang luar biasa. Namun pemuda yang ada di hadapannya ini sengaja untuk menyembunyikannya. Di sini Raja Iblis melayang terbang ke langit. Ia berkata bahwa kali ini dia akan menggunakan kemampuan terkuatnya. Setelah tangannya mencengkram udara kosong, tiba-tiba saja nampak gumpalan asap pekat yang berkumpul membentuk sebuah tombak raksasa yang berwarna merah kehitaman. Tombak besar itu mengeluarkan aura agung yang mengandung kekuatan sangat mengerikan. Di sini Xingyun dapat merasakan bahwa jika dia melawan kekuatan itu, sepertinya dia akan kehilangan nyawanya. Namun saat ini mereka juga tidak bisa pergi dari tempat itu. Karena bagaimanapun Nona Bai masih terkurung di sana. Sungguh sial sekali. Pada saat situasi sedang terdesak seperti itu, tiba-tiba saja Anyun teringat benda yang mereka temukan di dalam dasar kolam roh bumi sebelumnya. Mungkin saja benda itu dapat membantu mereka. Dengan segera Anyun mengeluarkan benda tersebut. Nampak benda aneh yang berbentuk teratai kaca ini melayang ke langit dan memancarkan cahaya. Lalu setelahnya, benda ini seolah-olah menyerap kekuatan yang dipancarkan oleh tombak besar milik Raja Iblis Surgawi. Tentu saja hal ini membuat sang Raja Iblis begitu terkejut bukan main. Karena bisa-bisanya gadis yang ada di samping Xingyun tersebut dapat memiliki benda peninggalan para dewa kuno. Tapi meskipun begitu, karena kekuatan Anyun sangat rendah, maka tidak mungkin dia dapat mengendalikan bunga teratai kaca itu dengan sepenuhnya. Raja Iblis Surgawi percaya bahwa dia akan berhasil mengalahkan mereka berdua. Nampak dia langsung melepaskan serangan tombak besarnya. Sementara Anyun, dia langsung mengarahkan bunga teratai kaca itu untuk menahan serangan tersebut. Setelah dua kekuatan itu bertemu, nampak Anyun begitu kesulitan untuk menahannya. Melihat hal itu, Xingyun langsung menyalurkan kekuatannya untuk membantu. Namun meskipun mereka berdua bergabung, tetap saja mereka kesulitan. Lalu tanpa disangka, iblis bunga yang ada di tubuh Xingyun keluar memberikan bantuan. Alhasil setelah kedua kekuatan itu saling menghantam, terjadilah sebuah ledakan yang sangat kuat yang menimbulkan sebuah gempa. Bahkan bebatuan di tempat itu langsung runtuh berguguran. Nampak saat ini tempat itu bukan lagi sebuah tempat rahasia di bawah tanah, namun sudah rata dengan tanah di sekitarnya.
Nampak halaman dalam sekte sudah hancur berantakan akibat ledakan yang mengerikan sebelumnya. Di sini Raja Iblis masih berdiri tegap, tetapi dia terluka dan memuntahkan seteguk sirup marjan dari mulutnya. Sementara Xingyun dan kedua selirnya juga terluka. Di tengah situasi mereka yang sudah ripuh dan kehabisan tenaga, tiba-tiba saja terdengar sebuah tawa perempuan. Iya, dia adalah Peri Panyin, si gadis licik yang merupakan biang kerok sehingga terjadi banyak kekacauan. Nampak Xingyun menatap gadis licik itu dengan penuh rasa kesal. Sementara Peri Panyin, seperti orang yang tidak merasa bersalah sedikit pun, dia hanya memberikan sebuah senyuman manis ke arah Xingyun. Raja Iblis berkata, "Akhirnya kau muncul." Dengan sedikit mengejek, Peri Panyin membalas, "Untung saja kau tidak mati karena kebodohanmu sendiri." Raja Iblis hanya tertunduk. Dia sadar diri bahwa saat ini kondisinya sudah terluka. Jika dia melawan, mungkin nyawanya akan melayang. Sementara Xingyun, dia meminta kedua selirnya agar berhati-hati karena gadis yang ada di hadapan mereka saat ini sangatlah licik dan berbahaya. Peri Panyin menatap ke arah kelompok Xingyun sembari berkata, "Sepertinya kekuatan dewa yang ada di tubuh kalian akan sangat berguna untuk meningkatkan kekuatanku." Setelah mendengar perkataan barusan, sontak saja Xingyun termenung sejenak. Dia berpikir dari manakah Peri Panyin mendapatkan kekuatannya saat ini. Bahkan gadis licik tersebut dapat membuat Raja Iblis Surgawi tunduk kepadanya. Sungguh tidak manuk akal, ucap Xingyun di dalam hatinya. Peri Panyin lantas berterima kasih kepada Xingyun karena berkat darah dewa yang berhasil dia curi dulu, dia berhasil meningkatkan kekuatannya dan menyempurnakan sebuah teknik rahasia yang dapat menyerap kekuatan orang lain. Selain itu, berkat Xingyun jugalah dia berhasil menghabisi Master Jiao-Tian dan menyerap seluruh kekuatannya. Akhirnya Xingyun mengerti mengapa kekuatan Peri Panyin meningkat begitu cepat setelah terakhir kali mereka bertemu. Ternyata gadis licik itu menggunakan sebuah teknik rahasia untuk menyerap kekuatan orang lain. Dan yang membuat Xingyun tidak habis pikir, gadis licik ini begitu kejam menghabisi Master Jiao-Tian yang merupakan bosnya sendiri. Tetapi meskipun begitu, hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi Xingyun, setidaknya musuhnya telah berkurang satu. Xingyun menyadari bahwa tujuan kedatangan Peri Panyin adalah untuk menghabisi mereka. Meskipun dia pernah melawan gadis tersebut, tetapi saat ini dia tidak terlalu yakin apakah bisa menghadapinya. Sembari mengepalkan tangannya, Xingyun menatap ke arah Peri Panyin yang sedang berdiri di depan Raja Iblis Surgawi. Di sini Xingyun berbicara kepada Anyun dan juga Iblis Bunga, yang mana dia memiliki sebuah rencana untuk dapat melawan Peri Panyin. Mereka masing-masing harus menyerangnya dari arah lain, agar perhatian wanita licik itu teralihkan. Xingyun berpikiran bahwa untuk melawan orang yang kuat, maka mereka harus bekerja sama untuk mengalihkan perhatiannya. Sebaliknya, jika mereka bekerja sama menyerang pada satu titik, maka sudah dapat dipastikan bahwa Peri Panyin akan dapat melawannya, karena dia juga akan memusatkan kekuatannya. Di saat Xingyun telah fokus memperhatikan situasinya, tiba-tiba saja lonjakan kekuatan spiritual yang sangat menakutkan menyelimuti tempat itu. Kekuatan tersebut berasal dari tubuh Peri Panyin. "Nampaknya hari ini nyawa kalian tidak akan bisa terselamatkan," ucap Peri Panyin sembari membentuk sebuah segel pedang di tangannya. Meskipun berada di dalam tekanan, Xingyun tetap berdiri dengan tenang sembari menatap aura kekuatan yang terpancar di sekitar Peri Panyin. "Jadi inikah kekuatan yang telah engkau curi dari orang lain?" tanya Xingyun sambil tersenyum kecil. "Menurutmu bagaimana? Apa kau takut?" balas Peri Panyin sembari tersenyum dengan bibirnya yang manis. Dia pun mengarahkan pedang yang ada di tangannya ke arah Xingyun. Seketika saja bayangan pedang melesat dengan cepat sehingga membuat Xingyun secara refleks mendorong dua selirnya ke belakang dan membentuk sebuah penghalang yang berbentuk seperti cangkang telur berwarna emas. Kemudian pelindung itu mulai retak sedikit demi sedikit. Xingyun dengan sekuat tenaga menahan pelindungnya agar tidak hancur. Nampak sosok Dewa Pangu terbentuk di atasnya dan kedua gadis cantik yang ada di belakang Xingyun membantu pemuda tersebut untuk menyalurkan kekuatan spiritual mereka.
Sementara Peri Panyin sembari tersenyum, dia meningkatkan kekuatan daya serangnya, sehingga hantaman kekuatan itu menciptakan sebuah ledakan diiringi dengan hancurnya pelindung yang Xing Yun ciptakan. Xing Yun dan kedua selirnya lantas mundur beberapa langkah ke belakang dan memuntahkan seteguk sirup marjan dari mulutnya. Nampak silau keterkejutan melintas di mata Xing Yun. Sementara Peri Panyin, dia nampak acuh tak acuh, seolah-olah serangannya barusan hanya gerakan yang biasa saja. An Yun dan Iblis Bunga tidak menyangka bahwa kekuatan gadis yang mereka lawan saat ini sangatlah mengerikan. Bahkan mereka bertiga hampir saja kehilangan nyawa, padahal gadis itu belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Peri Panyin menatap ke arah kelompok Xing Yun. Dia berkata, rupanya kalian masih memiliki beberapa keberuntungan. Tapi aku tidak yakin apakah kalian masih mampu menahan seranganku yang selanjutnya. Nampak seluruh tempat itu dengan cepat diselimuti kabut tebal yang membentuk sebuah penghalang. Buruk, ucap Xing Yun, yang mana saat ini dia dapat merasakan bahwa kabut aneh itu mengandung kekuatan yang dapat membatasi ruang di sana, sehingga saat ini mereka telah terperangkap di dalamnya. Xing Yun menatap tajam ke arah Peri Panyin. Dia sedikit menyesal karena pada pertarungan mereka dulu, dia membiarkan Peri Panyin berhasil melarikan diri. Namun sekarang kekuatan gadis licik itu bahkan jauh berada di atas Master Youtian, yang mana orang yang dapat menghadapinya hanyalah Sun Er, karena si bocil kematian itu juga memiliki kemampuan seperti Peri Panyin, yaitu dapat meningkatkan kekuatan dari benda berharga yang dia makan. Sebuah pedang besar muncul di tangan Peri Panyin yang kemudian dilepaskan ke arah Xing Yun dengan kekuatan yang mematikan. Namun untung saja Xing Yun dapat dengan cepat menghindarinya sebelum pedang itu menghantamnya, sehingga serangan itu hanya membelah tanah dan bebatuan di sekitarnya. Nampak Peri Panyin kebingungan mencari keberadaan Xing Yun, sehingga akhirnya pedang terbang jantian muncul di hadapannya. Dengan kecepatan seperti kilat, Xing Yun melepaskan serangan dengan kekuatan yang terus meningkat. Dia menggunakan kekuatan Dewa Pangu dan sebuah metode rahasia dari Sekte Tian Yuan, yaitu gerakan bayangan hantu misterius, sehingga dapat membuat kecepatan Xing Yun menjadi bertambah cepat. Pertarungan pun menjadi semakin sengit, yang mana mereka saling bertukar serangan. Hingga akhirnya pedang besar yang ada di hadapan Peri Panyin itu mulai retak karena tekanan yang luar biasa dari serangan cepat yang Xing Yun lepaskan. Setelah pedang besar itu dihancurkan, Peri Panyin memandang ke arah Xing Yun dengan tatapan yang kejam. Nampak gadis tersebut kembali membentuk sebuah segel di tangannya. Hingga akhirnya muncullah 3 jenderal iblis kuat di hadapannya. Peri Panyin yang awalnya cemberut kini kembali tertawa. Sontak hal ini membuat Xing Yun begitu penasaran apa yang sebenarnya Peri Panyin rencanakan. Ketiga jenderal iblis itu langsung terbang ke arah kelompok Xing Yun. Dengan terpaksa mereka harus melakukan pertarungan 1 lawan 1. Sungguh situasi ini sangatlah merugikan. Pertarungan sengit pun tidak dapat terhindarkan. Batu-batu di sekitar langsung hancur berantakan akibat terkena tekanan yang mereka lepaskan. Xing Yun nampak terkejut melihat betapa kuatnya ketiga jenderal iblis itu. Mereka jelas bukan lawan yang sembarangan. Sementara itu Peri Panyin hanya berdiri diam sembari tersenyum dan memainkan kuku cantik di jarinya. Menyaksikan pertarungan itu seperti layaknya seorang penonton. An Yun menatap dengan serius lawan yang ada di hadapan mereka. Ia menyadari bahwa ketiga jenderal iblis ini sepertinya tidak diperintahkan untuk menghabisi mereka. Karena sepanjang pertarungan tadi, ketiganya tidak pernah melepaskan serangan yang berbahaya, melainkan hanya menahan setiap serangan yang dilepaskan. Xing Yun akhirnya memahami rencana Peri Panyin, yaitu untuk membuat mereka bertiga kehabisan tenaga. Peri Panyin langsung tertawa lepas. Dia tidak menyangka bahwa Xing Yun cukup cerdas dalam melihat situasinya. Mendengar kata-kata itu, Xing Yun langsung menyipitkan matanya. Tampaknya Peri Panyin benar-benar sedang mempermainkan mereka sebelum akhirnya dihabisi. Sungguh situasi yang begitu buruk. Bahkan untuk pergi dari sana pun tampaknya mustahil tanpa sebuah rencana. Xing Yun perlahan mundur dan dalam sekejap dia sudah berkumpul bersama An Yun dan Iblis Bunga. An Yun bertanya kepada Xing Yun apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Xing Yun menghela napas dan menjawab tanpa daya.
Kemampuan gadis licik itu sangatlah kuat, bahkan dia belum menunjukkan kemampuan aslinya. Sepertinya kita bertiga akan kesulitan untuk melawannya. Peri Pandian kembali memerintahkan ketiga jenderal iblisnya untuk segera mengepung dan menangkap mereka bertiga. Namun di saat situasi sedang terdesak, tiba-tiba muncul sebuah tombak berwarna hijau keemasan, menghantam ketiga jenderal iblis itu sehingga membuat mereka bertiga terlempar jauh ke belakang. Peri Panjin yang semula asik sendiri nampak terkejut. "Siapa kau karena telah berani menggangguku?" ucapnya. Nampak penghalang di sekitar yang sebelumnya dibentuk oleh Peri Panjin perlahan retak dan hancur, diiringi oleh kemunculan sosok gadis kecil yang menggantung di langit. Lalu di hadapan Xingyun muncul sebuah formasi yang membawa Guru Diju dan Yanran. Ketika melihat Xingyun terluka, gadis bertombol badak jombo ini langsung melompat dan memeluknya. Dia begitu kesal karena Xingyun pergi tanpa sepatah kata pun, namun mereka malah bertemu pada situasi yang berbahaya seperti itu. Sembari menatap Xingyun, Guru Diju berkata, "Untung saja kami tidak terlambat." Xingyun tersenyum karena sang guru telah menggunakan teknik teleportasi milik Sekte Tianyuan, yang mana teknik itu hanya dapat digunakan jika salah satu anggota sekte berada dalam bahaya. Peri Panjin langsung tertawa sembari berkata, "Akhirnya kalian semua sudah berkumpul." Guru Diju membalas, "Ternyata dugaanku selama ini tidak salah. Sepertinya orang inilah yang merupakan bencana hidup dan mati bagi seluruh makhluk hidup di dunia."